Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah penderita demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun terus melonjak. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyiagakan 3 thermal scanner untuk mengantisipasi Human Metapneumovirus (HMPV). Jangan lewatkan mencoba lezatnya bakso ayam kuah kare di Pasar Badung. Candi Paduraksa Pura Dalam Saren di Banjar Tak-Tak, Desa Guang, Sukawati, roboh tergerus hujan deras. Sebagian puncak bangunan yang tingginya sekitar 12 meter dan tersusun dari batu bata serta padas, ambruk di tengah guyuran hujan. Ambruk di tengah guyuran hujan akhir pekan lalu. Untuk sementara Paduraksa Pura ditutup untuk mencegah bagian dari bangunan lain tidak roboh. Untuk membangun kembali Candi Paduraksa Pura membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah. Sepanjang pantai penuh sampah berserakan sehingga merusak keindahan pantai. Tidak hanya wisatawan, sampah juga dikeluhkan nelayan setempat karena tersangkut di jaring mereka. Sampah ini terbawa arus dari daerah lain. Bila tidak ditangani, sampah ini bisa menyebabkan tangkapan ikan para nelayan menurun. Nelayan meminta pemerintah daerah bertindak cepat mengangkut sampah kiriman agar tidak menumpuk. Dua rumah warga di Banjar Akta, Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar, rusak berat akibat tersambar petir. Saksi mengatakan petir menyambar 3 kali. Penghuni rumah panik dan lari berhamburan keluar rumah. Warga dan pemilik rumah mempersiapkan upacara keagamaan secara gotong royong sebelum membersihkan puing-puing bangunan. Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat 1 orang anak berusia 5 tahun di Kecamatan Denpasar Barat meninggal akibat demam berdarah denggi. Dinas Kesehatan Kota Denpasar meminta para orang tua segera membawa anak ke dokter paling tidak di hari ketiga saat mengalami gejala demam berdarah. Data tahun 2023 menyebutkan korban meninggal akibat demam berdarah berjumlah 4 orang dari 1.300 lebih kasus yang ditemukan di Kota Denpasar. Tahun 2024, korban meninggal akibat DBD meningkat menjadi 9 orang. Polres Badung dan Ditres Siber Polda Bali mengungkap praktik prostitusi berjaringan internasional. Polisi mengamankan 15 korban yang bekerja sebagai PSK, serta 2 tersangka warga negara Rusia. Dalam situs, para pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia. Dengan rata-rata tarif PSK antara 300 sampai 350 dolar Amerika per orang. Polres Jemberana menyita 29 ekor penyu hijau dari tangan para penyelundup yang mengirimnya melalui jalur Denpasar Gilimanuk pada hari Minggu lalu.
Koordinator Kelompok Pelestari Penyu Kurbaasih, Iwayan Anom Astigajaya mengatakan, pihaknya menerima penyu tersebut dalam kondisi sangat memprihatinkan. Dari jumlah tersebut, 3 ekor merupakan penyu jantan dan 26 ekor penyu semua dalam kategori produktif. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Wangaya selama tahun 2024 mencatat sebagian besar kasus demam berdarah menjangkiti pasien di rentang usia produktif antara 15 hingga 24 tahun. Pada tahun 2024, ada sekitar 1.078 kasus demam berdarah di kota Denpasar. 3 diantaranya meninggal dunia. Tahun ini, RSUD Wangaya menangani 16 pasien rawat inap demam berdarah dengue. Jumlah penderita DBD ini bisa bertambah jika masyarakat tidak menerapkan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Hujan lebat dan angin kencang mengakibatkan pohon mahoni berukuran besar Selasa dini hari tumbang menutup jalan nasional di Dusun Yeh Malet Manggis, Karangasem. Menurut warga, pohon sudah miring sehingga tidak kuat menahan terjangan angin. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.